Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fiona dengan NIM 210504034 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sistem perlindungan atas ciptaan, yaitu yang pertama adalah subjek perlindungan. Pencipta adalah atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memasukkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta, yaitu yang namanya dalam ciptaan. Terus ada dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Selanjutnya ada disebutkan dalam suatu pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum cipta sebagai pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dan dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Yang kedua, objek perlindungan. Ciptaan dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perincian secara lengkap tentang objek hak cipta dapat dilihat dari ketentuan pasal 40 ayat 1 di Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi secara ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Yang ketiga yaitu stelsel pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk menciptakan hak cipta dan hak terkait. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hak cipta mengandung stelsel deklaratif. Artinya, pendaftaran tidak merupakan kewajiban, pemegang hak adalah yang menggunakan terlebih dahulu. Namun, pendaftaran dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian apabila muncul permasalahan di kemudian hari. Pihak penggugat, dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta, harus membuktikan bahwa ia memiliki atau pemegang yang sah. Penetapan stelsel deklaratif dan perspektif sangat bermanfaat untuk internet yang perlu serba praktik tanpa birokrasi dan berbelit. Yang selanjutnya keempat, jangka waktu. Jangka waktu perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 agak berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur secara tegas masa berlakunya hak moral dan ekonomi. Masa berlakunya hak moral tercantum pasal 57 yang berbunyi, hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf E berlaku tanpa batas waktu. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C dan huruf D berlaku selama berlangsung jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan di pasal 58 mengatur tentang masa berlaku hak ekonomi, yaitu perlindungan hak cipta-ciptaan, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada juga lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Selanjutnya juga ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selanjutnya juga ada karya arsitektur, peta,
Karya seni batik atau seni motif lainnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Setelah pencipta meninggal dunia, perhitungan mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya itu yang kelima, pembatasan hak cipta. Pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 43 yang dimaksud sebagai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi yang A. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau pengadaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Terus yang ke B, pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau pengadaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh A atau atas nama pemerintah kecuali dinyatakan dilindungi oleh pemerintah perundang-undangan. Pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau pengadaan. Yang C, pengambilan berita aktual, baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiar, dan surat kabar atau sumber jenis lainnya dengan keterangan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Baik, soal kedua tentang sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur bahwa perlindungan merek didasarkan atas sistem first to file principle, yang berarti siapa yang lebih dahulu mendaftar maka dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di wilayah hukum Indonesia, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan perorangan atau badan hukum perusahaan dapat mengajukan permohonan secara langsung atau dapat melalui kuasa konsultan hak kekayaan intelektual. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara langsung atau dapat dilakukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila permohonan perorangan atau badan hukum atau pemilik yang tempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dan ingin berinvestasi di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemohon harus menunjukkan kuasa atau konsultan hak kekayaan intelektual pendaftaran untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Baik, selanjutnya soal nomor 3 mengenai Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas jual putus. Berapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada produser fonogram sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di pasal 122, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perjanjian atas ciptaan buku dan atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang mengalihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian jual putus yang pada saat berlakunya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Yang kedua, perjanjian jual putus yang pada saat berlakunya undang-undang yang belum mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual putus maksud ditambah 2 tahun. Sekian itulah jawaban dari saya mengenai hak kekayaan intelektual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.